Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saderengipun ngaji monggo kita donga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni qad istawda'tuka ilma ma 'allamtani faratuhu ila nahjati wa la tanasani ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa nabi. Wa qala lan dawuh sapa nabi. Wa qala lan dawuh sapa nabi alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adam idza mata ibnu adam. Idza mata dalam nalikane mati. Idza mata dalam nalikane mati sapa ibnu adam ibnu adam. Sapa ibnu adam ing kota amangka dadi pegot. Ing kota amangka dadi pegot apa amaluhu amale ibnu adam. Apa amaluhu amale ibnu adam. Jadi menungso niku nek wis mati maka akan terputus semua amalnya. Amal-amalnya akan terputus. Semuanya terputus. Niku. Jadi orang kalau sudah meninggal maka secara otomatis amalnya terputus. Tetapi ada pengecualian dari kanjeng Nabi. Ilamin salasin kejaba saking telung perkara. Ilamin salasin kejaba saking telung perkara. Kecuali 3 hal. Sedekatin rupane sedekah. Sedekatin rupane sedekah jariyatin kang mili ganjarane. Jariyatin kang mili ganjarane. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Seperti misalnya di masjid terus pakai iso uga nyumbang keramik, nyumbang semen, atau nyumbang genteng, atau mungkin nyumbang lain-lainnya. Maka ketika si penyumbangnya itu meninggal dan keramik ini masih digunakan untuk beribadah, maka otomatis sing sedekah niku orangnya maka akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir. Atau mungkin sedekah di pondok, semen pondok, keramik pondok. Selama bangunan itu masih ada dan difungsikan, maka orang yang bersedekah akan mendapat pahala. Insya Allah anak bangsa keramik kan ya umur suwe ya. Umur keramik dia lama. 10 tahun ya masih, 20 tahun juga masih. Itu kelebihan bagi orang yang sedekah jariyah. Ilmin utawa ilmu. Ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang den alat manfaat. Yuntafa'u kang den alat manfaat. Yuntafa'u kang den alat manfaat apa bihi ilmu. Apa bihi ilmu. Selanjutnya adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat. Kalau enggak punya harta, paling tidak ya minimal punya ilmu. Jadi kalau ibnu Adam manusia meninggal, orang muslim meninggal, minimal dari 3 hal ini harus punya. Kalau enggak punya harta, kalau punya harta berarti sedekah jariyah. Kalau enggak punya harta yang memadai, punyanya ilmu, berarti ilmu itu dibuat sarana pahala yang mengalir. Misalnya kalau ngulang sampean ngulang bismillah. Kalau ngulang sampean bismillah, terus sampean ngulang anak sampean bismillah, yang ngulang murid sampean bismillah. Maka pahala saya terus mengalir. Terus anak sampean atau murid sampean bisa yuk ngulang meneh karo murid. Maka itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat.
Selain diajarkan juga diamalkan. Awaladin utawa anak. Awaladin utawa anak. Awaladin utawa anak sholihin kang soleh. Sholihin kang soleh yad'u kang donga sapa walad. Yad'u kang donga sapa walad. Yad'u kang donga sapa walad lahu maring ibnu Adam. Lahu maring ibnu Adam. Yang kedua, yang ketiga. Yang kedua tadi adalah ilmu bermanfaat. Selanjutnya itu adalah anak soleh. Jadi anak soleh yang mendoakan. Ini salah satu peninggalan manusia wong Islam ketika meninggal, ketika nggak punya harta untuk dijariahkan, nggak punya ilmu yang bisa diambil manfaat, paling tidak dia punya peninggalan anak. Anak ini anak soleh. Ya berarti kalau waladin cakupannya ya anak lanang ya anak wedok. Anak yang mendoakan kepada orang tuanya, maka otomatis orang tuanya di alam kubur akan selalu mendapat pahala yang mengalir. Ya kecuali nak orang rapi tidak menikah, maka anak soleh gak ada. Tapi juga ada ulama-ulama yang gak menikah. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak menikah, tapi beliau kan punya peninggalan jariyahnya beliau. Beliau kalau punya harta itu dijariahkan. Ilmu, kalau ilmu gak boleh. Kalau ilmu ya gak usah diomong lagi. Imam Nawawi itu adalah pakarnya ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Insyaallah. Wa qala lan dawuh sapa nabi. Wa qala dawuh sapa nabi. Wa qala lan dawuh sapa nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala lan dawuh sapa nabi alaihi salatu wassalam. Ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati. Ing dawuh ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati. Ajwadukum utawi luweh lumane sira kabeh. Ajwadukum utawi luweh lumane sira kabeh ba'di dalam sawise ingsun. Ba'di dalam sawise ingsun iku rajulun wong lanang. Iku rajulun wong lanang alima kang mulang sapa rajul. Alima kang mulang sapa rajul ilman ing ilmu. Ilman ing ilmu. Dawuhnya Rasulullah, beliau dawuh ajwadukum ba'di rajulun alima ilman. Yang lebih dermawan kalian semua setelah aku yaitu laki-laki yang mau mengajarkan ilmu. Kalau nggak laki-laki berarti perempuan yang mau mengajarkan ilmu. Boh lanang boh wedok, karena redaksi hadis itu rojul, berarti ini juga mewakili perempuan. Boh lanang boh wedok, dia mau mengajarkan ilmu, maka kata Rasul ajwadukum ba'di, maka dia termasuk orang yang dermawan setelahku. Kalau misalnya ngulang datang sampean, saya mengajarkan pada kamu, pada kalian semua, maka otomatis saya termasuk dalam hadis ini ajwadukum. Terus sampean punya ilmu, besok sampean mengajarkan pada muridnya sampean atau mengajarkan pada keluarganya sampean, maka secara otomatis kamu semua menjadi orang yang masuk dalam kategori hadis ini ajwadukum ba'di. Setelah mereka belajar ilmu, terus setelah mereka mengajarkan ilmu, fanasyara nuli gelar sapa rajul. Fanasyara nuli gelar sapa rajul hu ing ilmu. Hu ing ilmu yub'atsu bakal ditanyake sapa rajul. Yub'atsu bakal ditanyake sapa rajul yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumul qiyamati dalam dina kiamat umatan halirupa umat. Umatan halirupa umat. Wahdahu halis wijine rajul. Wahdahu halis wijine rajul.
Dalam redaksi yang lain itu ummatan wahidatan. Dalam redaksi yang lain juga ummatan wahdahu. Tapi kalau mengambil, kalau ngaji, kalau ambil ummatan wahdahu. Kalau setelah mengajarkan ilmu kemudian fala syarahu, dia mau gelar, mau menyebarkan ilmu. Mengajarkan ilmu terus menyebarkan ilmu. Siapa yang membutuhkan ilmu terus nanti dia diajar, disebarkan ilmu sebanyak mungkin terhadap orang yang membutuhkan. Kalau mau seperti itu, di samping menjadi orang yang paling dermawan setelah Rasulullah, yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu. Ini salah satu kelebihannya. Pada dino kiamat itu dino saling kering. Dino kiamat itu hari yang mengerikan. Ya nanti juga ada orang-orang tertentu yang oleh Allah diberi kelebihan. Dan kelebihan itu dari awal, nalikane teng alam dunia itu memang sudah dikerjakan. Di antara ini kalau apa belajar ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, al khalqu kulluhum yusalluna 'alal muallimin nasi al khairu hatta hitanul ma'i. Dawu al khalqu kulluhum yusallun. Al khalqu tawi makhluk. Al khalqu tawi makhluk kulluhum yuskabiane al khalqu. Kuluhum yaskabiani al khalqu iku yusalluna nyunake sapa khalqun iku yusalluna nyunake sapa khalqun ala muallimin nasi ing atase pira-pira wong kang mulang menungso. Ala muallimin nasi ing atase pira-pira wong kang mulang menungso. Al khaira ing kebagusan, al khaira ing kebagusan, hatta hitanul ma'i sehingga iwak luhe banyu, hatta hitanul ma'i sehingga iwak luhe banyu. Kanjeng Nabi juga dawuh, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khairu hatta hitanul ma'i. Semua makhluk keseluruhan itu memintakan atas orang-orang yang mau mengajarkan manusia, mengajarkan kebaikan. No eneng wong ulang menungso, sing diulangno kebaikan. Sehingga hewan-hewan, ikan-ikan yang berada di perairan itu memintakan kepada orang sing gelem mulang. Jadi ini kelebihannya wong sing gelem mulang. Tapi mulangnya ya mulang sing apik. Ya, mulangnya ke apa juga iso. Misalnya mulang caranya bagaimana mencopet, itu nggak bisa. Itu namanya ilmu yang nggak baik. Ilmu yang nggak. Atau mungkin mengajarkan ilmu bagaimana caranya menggarong lewat gorong-gorong misalnya. Itu juga ilmu yang nggak baik itu. Ilmu yang nggak baik. Ya dimaksud di sini ilmu yang baik, ilmu yang berpotensi kemanfaatan. Ya ono manfaate, ono maslahai. Terus sampai misalnya mengajarkan bagaimana ilmu untuk misalnya sampai ngulang karo konten sampai tak wari ilmu. Ilmu apa nih? Ilmu carane nih. Ilmu carane beda cecek. Cecek kok beda. Ya apa cara enggak ada manfaatnya toh ya? Bahkan cecek itu sunah dibunuh malah. Cecek itu sunah dibunuh. Malah carane bicaranya ono wong sing lho, laser lho, serah. Itu ilmu yang enggak bermanfaat namanya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berpotensi kebaikan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salam al khalqu tawi makhluk. Al khalqu tawi makhluk kulluhum yasarikan kulluhum yaskabian khalqun. Kulluhum yaskabian khalqun iku iyallahi biro-biro bate Allah. Iku iyallahi biro-biro bate Allah. Semua makhluk itu keluarganya Allah. Semua makhluk keluarganya Gusti
Ya karena paling tidak yo semua makhluk itu sing nyiptakno Gusti, tentu Allah sayang dengan ciptaan. Misalnya ngeten sampean atur pari. Mulai pertama garap pari, seawai ditlakor. Misalnya sampean gak lakor dipaculi dhewe. Jadi sawai dipaculi dhewe. Dadi pacul terus dilus dhewe, terus dilane ana banyu udan, terus gawe tempat wineh. Wineh wis dhuwur terus didaut, terus ditanduri. Tandur dhewe. Ditandur dhewe. Maka otomatis kita sebagai penanam padi dari awal sampai uang mesti sayang kamu. Sayang karo pari ini. Ya. Gusti Allah ingat, Gusti Allah itu juga sayang kepada ciptaannya. Karena memang alam semesta ini ciptaan Gusti Allah. Allah sih muncul-muncul diri. Enggak ada. Kita semua itu yang menciptakan adalah Allah. Karena kita ciptaannya Allah, maka akan kita disayang oleh Allah. Wa ahabbuhum utawi luwih demenake khalqin. Wa ahabbuhum utawi luwih demenake khalqin, luwih demenake ilallahi maring Allah. Ilallahi maring Allah ta'ala halim wa sapa Allah iku anfa'uhum luwih manfaatin khalqin. Iku anfa'uhum luwih manfaatin khalqin li iyalihi maring pira batihi Allah. Li iyalihi maring pira-pira batihi Allah. Li iyalihi maring pira-pira batihi Allah. Maka yang lebih dicintai oleh Allah siapa? Anfa'uhum li iyalihi, yang lebih bermanfaat. Makanya orang itu lebih bermanfaat, maka otomatis dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kan khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi sesama. Manfaatan ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang besar. Pokoknya harus ada potensi kemanfaatan bagi yang lain. Wala yastati'u lan ora kuwasa sapa ahadun wong suwiji ayan fa'ai sinto paring manfaat khalqallahi ing makhluqi Allah bimisli da'watihim kelawan padane ngajake khalqin bimisli da'watihim kelawan padane ngajake khalqin ila babillahi maring lawang rahmati Allah bita'rifihim kelawan meruhati khalqin ma'ing perkara yajibu kang wajib apa lahu maring Allah bayani minat tauhid nyatani tauhid wa ta'ati lan ta'at wa tadkirihim lan ngilingake khalqin bi ayatihi kelawan pira-pira ayati Allah wa alaihi lan pira-pira nikmati Allah wa tabsyirihim niku tak ya wa tabsyirihim lan bebungahe khalqin bi rahmatihi kelawan rahmati Allah wa tahdhirihim lan meden-medeni khalqin min sukhtihi saking bendune Allah al-waqi kang tumiba bil muta'arridina kelawan pira-pira wong kang nglawani bil muta'arridina kelawan pira-pira wong kang merlawani lagu maring Allah
lagu maring Allah bayane minal kafiri nyatane pira-pira wong kafir. Minal kafiri nyatane pira-pira wong kafir. Wal fasiqina lan pira-pira wong fasik. Wal fasiqina lan pira-pira wong fasik. Selanjutnya derek-derekipun Kanjeng Nabi wala yastati'u ahadun ayyanfa'a khalqallahi bimisli ta'watin ila babillah bita'arifihi ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati ila akhirih. Jadi wong niku iso ngei manfaat kepada orang lain, kepada sesamanya. Niku kabeh tentunya atas izine Gusti. Pikantuk izin saking kersanipun Allah. Ngajak datang Allah, mengenal datang Allah. Caranya bagaimana agar kita kenal pada Allah? Ila babillah, mendekat sampai dengan rahmati Allah, lawangi Gusti Allah. Caranya bagaimana? Kita arifihi ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ati. Kudu ngerti sing wajib. Sing wajib niku napa? Tauhid. Jadi wong Islam harus mentauhidkan dirinya. Mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan kepada Allah. Tauhid itu perlu. Makanya surah Al-Ikhlas itu sangat penting sekali. Karena di situ tauhid sangat kental sekali. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan duduno sifatnya Gusti Allah. Allah niku ahad satu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifatnya Allah satu, Gusti Allah yang enggak di anak, enggak diperanakan. Itu tauhid. Wa taati, nak pun ngoten akhirnya taat. Setelah tauhid, kemudian taat datang ngersani Gusti. Dan nak mun taat datang ngersani Gusti Allah, akhirnya kenal kali Gusti. Caranya bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada Allah? Ya diantaranya itu sholat. Dengan sholat akhirnya kenal. Sholat itu kan dalam rangka tunggal dari perintah Gusti Allah. Nah orang terbiasa sholat, akhirnya lama-kelamaan kenal kali Gusti. Ketika pertama kali sholat dia baru tahu kena pengirani Gusti. Belum sampai tahap kenal. Misalnya saat ini, apakah sampai tahu presiden sampai tahu Pak Jokowi? Wakil presiden siapa? Bayi Ma'ruf Amin. Pertanyaan kedua, apakah sampean kenal pada Pak Jokowi? Belum kenal. Nah, ketika orang sholat itu dalam rangka kita mengenal Allah. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dirinya, mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Berarti oh iya, aku kaulan Gusti Allah. Nah, aku sholat. Sholat. Kalau kita sering memanggil Allah, lama-lama Allah akan terasa dekat dengan kita. Cuma saat ini durung bisa menuhi, masih dalam tahap proses. Kalau kok sesuai ya iso. Dan kapan iso nih? Apa nunggu umur 40 atau tidak? Wallahu a'lam. Soalnya kalau dini nggih ngoten. Kalau memang sudah kenal dengan Allah, otomatis ketika sholat ya sing dilih Gusti. Ya kenyataannya kan enggak, sholat ya iling sekul, sholat ya iling bocah-bocah tuh guyon. Nah, kadang sholat ya kan itu, sholat berarti sisa itu guyon. Dia ngerti, padahal berusaha mengingat Gusti Allah. Sing iling malah cagu ya. Ya sih ikhlasnya iki ya iki. Berarti nang ngoten mboten sah. Nah, Gus, mboten sah sholat. Ya tetap sholat. Karena itu kewajiban. Lah urusannya khusyuk pasrah sama Gusti Allah. Harus kapan kita pasrah, kapan kita tawakal, ya tentu kita harus berusaha.
wa tadkirihim bi ayatihi wa alaihi, ngiling-ngiling ayate Gusti Allah. Ana ayat lewat Al-Qur'an, alam semesta niki ayate Gusti Allah. Wa alaihi ya iling nikmate Gusti. Lho nikmat niku nek diparingke dhateng sampeyan kula niku kathah. Ngitung nikmat gak bakal iso diitung. Mulai tangi turu sampai turu mulai nikmate mun kathah penting. Nikmat kae tak wis dirasakno sakmono akeh. Makane yen itu syukur iring dhateng Gusti Allah, syukur. Wa tabsyirihim bi rahmatihi. Seneng bunga kali napa kali rahmate Gusti Allah. Kita senantiasa gembira dengan rahmat-Nya Allah. Wa tahdhirihim min sukhtihi alwaqi'i bil muta'arridina lahum minal kafirina wal fasiqina. Kita juga harus takut, harus menakut-nakuti. Wedi niku napa? Wedi saking bendune Gusti Allah. Ya satu saat kita iling sifat sifat jamale Gusti Allah. Enten sifat jamale Gusti Allah. Jadi iling rahmati Gusti Allah. Tapi kudu ngati-ngati, carane ngati-ngati piye? Wedi kalih bentune Gusti Allah. Bentuk ini yang dialami oleh orang kafir dan orang fasik. Waqad hassani ala intisali hadzal amril azim wa akada rahbati fi sa'i ila tahsili hadzal wa'dil karim wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bitaqwa istiqamah wa aidina bijibatin nadama innaka samitu wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mahluqal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi nasrufikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrun. Amin ya rabbal alamin.